Shalom, selamat siang. Coba berikan dulu senyuman Bapak Ibu Saudara kepada saya pertama-tama. Nah, setelah itu kepada orang di samping kanan kirinya. Yes. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, saya mengajak kembali mari datang onsite. Ya, dan kalau sejak pandemi sampai sekarang belum juga datang onsite, bertobatlah. Oke. Bapak Ibu mungkin sudah sering melihat di pintu lift kita tampilan ini. Betul ya? Ini menjadi fokus kita bersama sepanjang tahun ini dalam Move Deeper, menyelidiki dan mengalami firman Tuhan, itu bicara up kepada Tuhan, kemudian diperlengkapi dan berfungsi di keluarga dan komunitas, itu bicara in, ya, di dalam kehidupan kita setiap hari, di keluarga kita, komunitas dimanapun kita berada. Dan tentunya juga salah satu fokus yang penting yang kita perlu ingat bersama adalah bersaksi dan menginjil bagi orang belum percaya. Ini bicara tentang out. Ini selalu menjadi konsep atau cara kita berjalan bersama di dalam Abba Love Ministries, up, in, dan out. Kira-kira gitu ya. Nah, saudara, saya memberikan highlight di bagian yang berwarna kuning, yaitu diperlengkapi dan berfungsi di keluarga dan komunitas. Kenapa Bapak Ibu? Sepanjang bulan ini, ya, dan bahkan nanti sampai bulan depan, kita sedang belajar bersama-sama tentang karunia, betul? Ya, di 2 minggu yang lalu, Pak Skendar atau Kak Kengkeng sudah menyampaikan tentang karunia bernubuat, kemudian menasihati, ya. Dan kita belajar, salah satu yang menarik di situ ada contoh seorang pribadi yang bernama Justin, betul ya? Masih ingat Bapak Ibu? Justin adalah anak dari Philip dan Olive yang bertanggung jawab untuk pelayanan Special One Community kita. Kita tahu Justin adalah anak berkebutuhan khusus, dia tidak bisa fasih berbicara seperti kita, namun Tuhan memberikan dia karunia yang luar biasa. Ya, ketika dia menyampaikan pesan Tuhan melalui nubuatan, pesan-pesan yang ditulis dalam bentuk tulisan, banyak sekali orang yang diberkati. Dan Bapak Ibu perlu tahu ini, Justin itu sudah menulis pesan Tuhan, sudah buat ribuan, bahkan dia salah satu penulis tetap untuk kegerakan doa di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi pesan-pesan Tuhan yang ditulis oleh Justin itu sudah dibaca sampai seluruh dunia. Luar biasa sekali. Dan satu kali saya perlu cerita buat Bapak Ibu, kami para penatua sedang berkumpul di dalam sebuah retret di Sentul. Dan waktu itu kami meminta Justin secara khusus menulis pesan Tuhan buat seluruh penatua dan pemimpin yang hadir. Para penatua dan pemimpin yang hadir kaget, karena mereka menemukan sebuah tulisan yang sangat relate dengan hidup mereka. Seakan-akan Tuhan bicara langsung kepada mereka. Dan mereka bertanya kepada kami, siapa yang tulis pesan ini? Waktu kami tampilkan video Justin sedang berusaha berbicara, mereka semua begitu terharu. Dan waktu mereka membaca pesan itu juga mereka meneteskan air mata karena mereka benar-benar dikuatkan oleh pesan Tuhan yang ditulis oleh Justin. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu begini. Bahwa yang punya karunia itu bukan hanya Justin. Coba lihat wajah samping kanan kirimu. Kurang percaya kayaknya ya. Bapak Ibu percaya orang di sampingmu juga punya karunia? Percaya enggak? Benar ya? Yakin ya? Kenapa kita membahas kata diperlengkapi dan berfungsi? Selain gereja tentunya akan terus berusaha para pemimpin dan pekerja untuk memperlengkapi saudara melalui khotbah, materi saat teduh yang nggak tahu dibaca atau enggak kita belum tahu. Ya, kemudian materi komsel yang kita bagikan kepada setiap PKS-PKS yang kemudian dibagikan buat saudara di komsel. Kemudian melalui kelas doktrin, melalui kelas tentang pernikahan dan banyak hal kita lakukan supaya saudara diperlengkapi. Nah, kita belajar tentang karunia roh karena saudara perlu sadar dan paham akan hal ini, penting ini. Bahwa memang secara proses gereja memperlengkapi saudara, tapi yang lebih penting untuk kita mengerti yang mendasar sekali adalah sejak Yesus naik ke sorga, semua orang percaya itu sudah diperlengkapi dari Bapa kita di sorga dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Di dalam saudara dan saya berdiam Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Yang begitu luar biasa. Dan karunia-karunia itu ada dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita perlu belajar supaya kita paham. Dan kemudian kita bisa berfungsi
sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, memang kalau bicara diperlengkapi dan berfungsi itu selalu ada prosesnya. Kadang-kadang orang pengen diperlengkapi tapi belum tentu pengen berfungsi. Karena begitu berfungsi ada tantangan. Begitu berfungsi rasanya belum tentu diterima. Begitu berfungsi orang lain bisa menganggap itu seperti, ya kamu nggak terlalu dianggap lah gitu kira-kira. Tapi hari ini kita mau belajar bersama tentang berfungsi itu harusnya gimana. Ya, diperlengkapi sudah, tapi berfungsi juga harusnya bagaimana. Nah, saya akan mengajak kita membaca kembali Roma 12 ayat 6-8. Mari kita membacanya bersama. Saya menuliskannya dengan konteks yang lebih mudah untuk dibaca dalam terjemahan secara literal langsung dari bahasa aslinya supaya saudara bisa membacanya langsung ya poinnya dan tidak berulang-ulang dan agak ribet gitu kira-kira. Ya, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Melayani, baiklah kita melayani. Mengajar, baiklah kita mengajar. Menasehati, baiklah kita menasehati. Membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam Roma 12 ini ada 7 ya, bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, ya, memimpin dan belas kasihan. Saya memberikan highlight di dalam bagian ini dengan warna biru supaya ini menjadi fokus kita dalam pembahasan hari ini. Bahwa karunia itu berasal dari Tuhan. Setuju ya dengan saya ya? Karena Roh Kudus adalah dalam hidup kita, karunia berasal dari Tuhan. Nah, yang kita akan fokuskan bersama hari ini adalah tentang memberi pimpinan atau memimpin. Sebelum ke situ, kalau saudara melihat kalimat yang pertama, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Saya perlu ambil waktu sedikit untuk menjelaskan buat saudara supaya tidak salah paham. Saudara, karunia yang berlain-lainan di sini yang dimaksud bukan begini, bukan begini. Saya punya karunia A, saya nggak punya karunia B, C, D, E, F. Tapi kalau Suhendi, dia punya karunia B, dia nggak punya karunia A, C, D, E, F, dia nggak punya, bukan begitu. Oke? Kata berlain-lainan di sini maksudnya adalah, dalam bahasa aslinya adalah diaforos. Diaforos maknanya adalah lain dalam konteks melebihi. Kalau bahasa Inggrisnya surpassing. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kepada saya karunia yang lebih kuat dari sisi memimpin dan mengajar. Tapi Tuhan memberikan kepada Suhendi karunia yang lebih kuat dari sisi mungkin memberi. Maka habis ini saudara bisa minta. Dan menasehati misalnya, atau belas kasihannya tinggi. Biasanya orang memberi itu belas kasihannya tinggi gitu ya. Itu selalu ada kaitannya. Tapi apakah saya tidak bisa memberi? Tidak, saya juga punya karunia itu dalam hidup saya. Apakah saya tidak punya karunia belas kasihan? Saya juga punya dalam hidup saya. Hanya secara lebihnya, lebih kuatnya saya dalam sisi memimpin dan mengajar. Itu contohnya. Ya, tentu kalau saudara bertanya, Pak bagaimana saya bisa tahu? Nah itulah makanya di dalam kita Abba Love itu ada spiritual journey, perjalanan rohani. Saudara tadi dengar LTC Champions. Setelah LTC Champions itu ada LTC Team Builders sebutnya. Ya, nah LTC Builders ini sebenarnya bicara tentang setiap orang dipersiapkan untuk membangun bersama-sama. Nah sehingga dalam proses membangun orang harus tahu karunianya. Namanya membangun rumah tidak semuanya jadi tukang semen, betul ya? Ada tukang batunya, ada tukang catnya, ada tukang nyusunnya, ada tukang gambarnya, ada bagiannya masing-masing. Nah biasanya di dalam LTC Team Builder saudara, kita memberikan tes. Sehingga saudara lebih tahu yang mana yang saya lebih tajam, yang mana yang saya lebih lemah. Kira-kira gitu. Nah kalau demikian kita akan sama-sama melihat tentang kepemimpinan hari ini. Judul khotbah saya hari ini adalah kepemimpinan sejati. Dan saya menambahkan sebuah kalimat di situ, merespons karunia dengan pengabdian. Saya selalu percaya begini saudara. Ketika karunia Tuhan berikan bagi kita, kita tidak boleh mengabaikannya, apalagi menyia-nyiakannya. Setuju dengan saya? Kalau saudara ingat perumpamaan talenta, itu juga bicara tentang sesuatu yang Tuhan percayakan, jangan dikubur dan tidak lakukan apa-apa, tapi justru harus dikelola dan dikembangkan. Ya, nah karena itu harusnya ketika kita beroleh karunia, kita meresponnya dengan sebuah pengabdian. Apa maksudnya dengan sebuah pengabdian? Kita berfokus sungguh-sungguh supaya karunia yang Tuhan berikan itu maksimal.
Ini tidak bicara tentang, oh namanya pengabdian bukannya hanya yang full timer di gereja saja Pak. Bukan, namanya pengabdian karena semua orang dapat karunia, maka semua orang juga mengabdi kepada Tuhan. Amin. Itulah bagian kita sebagai orang percaya. Nah hari ini kita akan fokus kepada kepemimpinan. Saya akan memulai dengan poin yang pertama, karena ayat tadi berkata bahwa sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, karunia yang berlain-lainan yang lebih kuat satu dengan yang lain itu, ya sesuai dengan kasih karunia dari Allah. Maka kepemimpinan kita bisa definisikan sebagai karunia dari Tuhan. Loh, kenapa ini penting? Ya, kenapa penting untuk memahami bahwa kepemimpinan itu adalah karunia dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Apa yang jadi eksesnya, akibatnya kalau orang berpikir bahwa kepemimpinan itu dari dirinya sendiri. Dia akan berpikir bahwa ya ini karena saya yang mampu, ini karena saya yang bisa, ini karena saya yang lakukan, makanya saya memimpin. No. Kalau saudara hari ini bahkan hanya memimpin sebuah bagian pelayanan yang orangnya tidak banyak. Misalnya contoh, saudara mimpin pelayanan asyir. Para asyir di belakang boleh angkat tangannya, lambai-lambaikan mana? Saudara diberkati dengan pelayanan para asyir yang menyambut saudara di depan, mengarahkan saudara ke kursi, tempat duduk. Diberkati ya. Nah kalau diberkati, saudara juga harus mendengarkan pimpinan mereka. Ketika mengarahkan saudara, Pak, Bu, silakan duduk di depan dulu. Ya, itu penting. Ya kan? Karena mereka diberikan karunia untuk memimpin di bagian asyir. Nah saudara, kalau mereka melihat kepemimpinan di bagian asyir itu sebagai sebuah bagian yang karena usaha mereka sendiri, mereka bisa semena-mena kepada saudara. Tapi mereka melihat itu sebagai karunia dari Tuhan, sehingga mereka melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemimpin mereka juga di atasnya. Kami para penatua meyakini bahwa kepemimpinan kami sebagai penatua adalah karunia dari Tuhan. Karena itu kami harus menghargainya dan meresponinya dengan pengabdian total kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat penjelasan dari kepemimpinan sebagai karunia dari Tuhan. Yang pertama, saudara, memimpin itu adalah panggilan ilahi. Kalau kepemimpinan itu adalah karunia dari Tuhan, berarti memimpin adalah panggilan ilahi. Apa maksudnya? Sederhana, kepemimpinan di dalam gereja bukanlah karena panggilan manusia atau keinginan pribadi. Ya, tapi itu karena panggilan Tuhan. Saudara kalau jadi PKS hari ini, boleh angkat tangan para pemimpin Komsel, lambai-lambaikan. Mana para pemimpin Komsel? Dengan pede dong. Kepemimpinan karunia dari Tuhan loh. Mari dengan pede, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, saudara, para PKS engkau ada di tempat ini memimpin komunitas sel, itu bukan karena panggilan Pak Alfian, bukan. Bukan karena panggilan Pak Skendar, Pak Darwin, bukan panggilan Pak Seno, bukan. Itu adalah panggilan Tuhan bagi hidupmu, ada amin. Dan tentu juga bukan panggilan dirimu sendiri. Ya, jangan-jangan habis ini ada yang datang kepada saya, Pak Darwin, saya mau jadi penatua Pak. Oh kenapa Pak? Iya Pak, saya dipanggil oleh diri saya sendiri. Nggak ada, saudara ya. Kepemimpinan itu adalah panggilan dari Tuhan. Ya, jadi panggilan ilahi dinyatakan melalui karunia yang dipercayakan oleh Tuhan. Jelas sekali itu terjadi. Yang berikutnya saudara, karunia diberikan untuk tujuan ilahi. Wah ini penting nih. Apa maksudnya untuk tujuan ilahi? Mari kita lihat bersama apa yang Paulus tulis juga kepada jemaat di Kolose. Dia menulis begini. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, karunia kan? Tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, karunia juga kan? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa saudara? Kepada kesempurnaan dalam Paulus. Dalam Petrus. Dalam Bartolomeus. Dalam Darwin, dalam Kristus saudara. Jadi ketika seseorang diberikan karunia untuk memimpin, tujuannya adalah untuk tujuan ilahi, tujuannya Allah, bukan tujuannya manusia. Makanya saya menuliskan definisinya kira-kira begini. Tuhan, ya saudara, memberikan karunia memimpin bukan untuk mencapai ambisi pribadi, popularitas, ataupun kekuasaan. Ini menjadi nilai-nilai kita di tengah-tengah Abba Love Ministries yang sangat kita concern. Makanya saudara, kita tidak akan pernah memunculkan 1-2 figur saja
untuk mewakili seluruh Abalef yang ada. Saudara akan selalu melihat pembicara di mimbar ini akan bergantian para pemimpin yang ada. Kenapa? Karena kami mempercayai bahwa kami memimpin bersama-sama. Dan kami menjunjung nilai ini begitu tinggi. Bahwa keberadaan kami bukan untuk mencari popularitas, ambisi pribadi, ataupun kekuasaan apapun. Saudara, ini penting. Kalau kita tidak menyadari hal ini, bisa berbahaya. Saya berikan contoh. Waktu pandemi, saudara, karena anak-anak semua sekolahnya harus online, dan saya hanya punya satu laptop pribadi untuk saya kerja seperti biasanya, anak saya ada 2. Nah, saya berpikir laptop saya yang sudah agak jadul ini saya akhirnya pinjamkan buat anak saya yang kedua deh untuk dia pakai. Karena dia mungkin pelajarannya belum terlalu susah, dia juga belum terlalu canggih pakai laptop segala macam. Nah, tapi kakaknya ini gitu ya, tidak punya laptop, sehingga saya berpikir, wah saya perlu belikan dia sebuah laptop gitu. Nah waktu saya mau belikan dia sebuah alat ini, saya berpikir dulu kan pertama, untuk apa saja? Tujuannya kan gitu ya, untuk dia belajar, untuk dia bisa maksimal pakai itu untuk mungkin dia bisa pakai untuk belajar yang lain dan segala macam. Atau untuk dia bisa main juga, welcome. Nah, waktu saya berpikir hal itu, saya juga berpikirkan jangka panjang, jangan sampai saya beli sesuatu ini, selesainya cepat gitu ya, artinya kurang up to date ya, perlu relevan gitu kan, perlu supaya jangan sampai lemot lah kalau saya belinya misalnya Pentium 3 zaman saya dulu masih Pentium 3 kan nggak mungkin gitu ya. Artinya harus Intelnya udah i9 atau i7 minimal, i5 mungkin masih bisa lah tapi mungkin sebentar juga berlalu gitu. Jadi saya perhitungkan itu baik-baik karena saya dulunya backgroundnya IT, udah saya belikan buat dialah sebuah laptop yang bagus gitu. Karena saya memikirkan untuk tujuan yang saya lihat jangka panjang dan untuk yang baik. Nah saya mau tanya buat saudara, bisa tidak anak saya begitu dapat laptop yang bagus itu, dia pakai itu untuk sesuatu yang saya nggak berkenan? Bisa ya? Misalnya contoh, dia pakai laptop itu untuk mungkin melihat sesuatu yang nggak kudus, nggak benar. Bisa kan? Bisa nggak dia pakai itu untuk misalnya main game berlebihan sampai kecanduan? Bisa. Jadi saya harus menemani dia dan mengajar dia untuk apa alat ini saya berikan untuk dia. Betul kan? Sehingga dia tahu penggunaan alat ini tepat sesuai dengan tujuan waktu saya memang menetapkan itu kepada dia di saat saya membelikannya kepada dia. Nah saudara, dalam kepemimpinan, karunia memimpin diberikan. Penting sekali untuk setiap pemimpin mengingat dan terus diperingatkan bahwa keberadaan dia sebagai pemimpin, karunia memimpin yang dia miliki bukanlah untuk popularitas, untuk ambisi pribadi, ataupun untuk ya hal-hal yang bersifat untuk keuntungan pribadinya dia. Tapi untuk tujuannya Allah. Nah makanya waktu menyampaikan hal ini saudara perlu menangkap begini. Mungkin saudara berpikir dari tadi berarti ini khotbah hanya untuk para pemimpin saja Pak. Kalau saya bukan pemimpin di tempat ini bagaimana? Justru bagian ini penting. Jadi kalau saudara mendengarkan ini artinya saudara adalah saudara seiman kami, teman perjalanan kami dalam proses kami memimpin. Termasuk sampai dengan PKS, para PA, pemimpin pelayanan yang ada. Apa maksudnya? Bapak Ibu harus mengambil sebuah peranan sebagai orang yang dipimpin untuk mengingatkan kami, memperhatikan kami, kalau sampai ada di antara kami yang memimpinnya, mulai dengan mencari tujuan pribadi, ambisi pribadi, keuntungan pribadi. Nah, saudara perlu menjadi orang-orang yang mengingatkan kami. Karena ini menjadi peranan saudara untuk berjalan bersama dengan kami. Ada amin? Wah saudara agak ragu nih, agak tegang. Waduh Pak, ngingetin penatua Pak, siapa kami? Saudara-saudara seiman kami. Contoh yang sederhana gini loh Bapak Ibu. Kemarin saya habis khotbah di ibadah senior ya, ibadah Jack gitu ya. Karena saya pakai sepatu yang saya baru dikasih, belum biasa pakai sepatu itu. Terus begitu saya selesai, saya jalan ke mobil, kaki saya kayak ketarik gitu loh, di urat sebelah bagian kiri depan ini gitu. Jadi nggak enak sekali rasanya. Saya buru-buru pelan-pelan jalan ke mobil, begitu nyampe di mobil, saya belum nyalain mobil, saya urut dulu pakai tangan kanan saya gitu. Kenapa bisa begitu? Kok tangan kanan saya bisa urutin kaki kiri saya ya? Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Loh Pak, bukannya itu normal? Betul itu normal, normal kan itu kan? Karena otak saya perintahkan kan, karena dia mengirim sinyal sakit, otak saya perintahkan, hey tangan kanan, kaki kiri sakit tuh, tolong diurut. Walaupun gak ada suara itu di kepala saya, ya kan? Tapi otomatis langsung tangan kanan saya urut tuh, aduh sakit ya.
saya gosok pelan-pelan supaya dia berkurang sakitnya, kan gitu ya. Itulah fungsi anggota tubuh yang terkonek dengan kepala, betul kan? Ketika ada bagian yang kurang normal, bagian tubuh yang lainnya melakukan bagiannya. Tangan nggak mungkin ngomong gini nih, bentar otak, itu lebih kuat dari saya. Nanti saya mau pegang dia tendang saya gimana? Jangan deh, nggak bisa, dia lebih kuat dari saya, jangan deh. Nggak bisa, itu aneh kan kalau ada orang begitu kan? Berarti saudara mungkin mesti masuk RSJ Grogol tuh kira-kira gitu. Nggak mungkin, harusnya otaknya perintahkan nggak akan jalan saja. Loh sama Bapak Ibu, kami para penatua bukan kepala. Mesti ingat itu, kami memang pemimpin, tapi kami bukan kepala. Kami juga anggota tubuh punya karunia memimpin. Oke? Ketika ada sesuatu yang kurang tepat, marilah berjalan bersama dengan kami. Kami terbuka sekali untuk Bapak Ibu datang dan menegur kami, memberikan masukan, menasihati, mengingatkan. Karena itulah hidup kita sebagai tubuh Kristus, sebagai saudara seiman. Itulah kasih yang harusnya ditunjukkan lewat menasihati dan menegur. Amin. Begitu juga dengan PKS saudara, pemimpin pelayanan saudara, siapapun yang jadi pemimpin. Harusnya itu menjadi bagian kita dalam keluarga Allah. Nah, jadi dalam konteks gereja, kepemimpinan adalah tentang membimbing jemaat menuju ketaatan kepada Kristus, pertumbuhan rohani, dan penggenapan misi Allah di dunia ini. Nah, ini penting nih kalimat ini. Kenapa saudara? Kepemimpinan di dalam gereja saudara bukan untuk membawa saudara makin kaya, tidak. Saudara jangan tanya tips-tips menjadi kaya kepada hamba Tuhan, itu salah. Saudara jangan tanya kepada kami bagaimana caranya untuk mengerjakan bisnis karena bukan bagian kami. Dan yang agak fatal tuh begini saudara, kadang-kadang kita agak mistis dalam konteks kekristenan. Berpikir begini, kalau saudara pernah lakukan ya sudahlah ya, tapi jangan lakukan lagi ke depan. Maksudnya begini, contoh mistisnya adalah gini. Kadang-kadang business people berpikir bahwa hamba Tuhan bisa lebih dengar suara Tuhan. Sehingga kadang-kadang dia perlu minta nasihat kepada hamba Tuhan. Pak, menurut Bapak saya ambil gak ya bisnis ini? Loh pernah kan itu terjadi? Saudara, itu kurang tepat sebenarnya. Kalau saudara bertanya gini, Pak kalau saya mengambil bisnis ini dengan prinsip nilai-nilai kebenaran begini, boleh gak Pak? Nah, itu benar, itu tepat sesuai. Tapi kalau saudara bertanya seakan-akan dia itu cenayang, nanya, bisnis ini boleh diambil gak ya Pak ya? Bagus gak ya? Prospeknya ke depan akan lebih oke gak ya? Salah tempat. Saudara harus berkonsultasi dengan para business people yang lebih jago dalam hal itu. Tapi kalau tanya kepada hamba Tuhan, itu bukan tujuannya. Tujuannya seorang pemimpin rohani adalah untuk menuntun saudara menuju apa saudara? Ketaatan kepada Kristus, itu yang paling pertama. Jadi kalau saudara saya temukan melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar, itu bagian kami para pemimpin untuk bicara. Pak, taatlah kepada kebenaran, taatlah kepada Kristus, lakukanlah bisnis dengan benar. Nah itu bagiannya pemimpin rohani. Bagian pemimpin rohani apalagi saudara? Membawa saudara supaya mengalami pertumbuhan secara rohani dan menggenapi misi Allah dalam dunia. Itulah tujuannya Allah memberikan karunia memimpin bagi kita yang ada di dalam gereja. Maka pemimpin harus selalu berfokus pada tujuan ilahi, bukan tujuan duniawi. Wow. Ya ini yang pertama ya. Yang kedua saudara. Yang kedua memimpin dengan rajin. Karena ayat tadi dikatakan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kata rajin yang digunakan Paulus di sini adalah kata dalam bahasa Yunani yang penyebutannya adalah spode. Ya, kalau saudara pernah beli kacamata renang mereknya Speedo, nah ini akar katanya. Saudara, oh bukannya itu speed, cepat Pak. Betul, memang arti literal langsungnya adalah cepat. Tapi dalam konteks implikasi dalam bahasa Yunani, spude itu artinya dengan ketekunan, keseriusan, dan atau dedikasi. Inilah namanya memimpin dengan rajin. Nah, apa maksudnya? Kita lihat ya. Yang pertama, saudara. Rajin dalam tanggung jawab. Apa maksudnya rajin dalam tanggung jawab? Ayat yang tadi yang kita baca, dialah yang kami beritakan dan seterusnya itu. Paulus akhiri dengan kalimat begini. Mari baca bersama ya. Bagian yang putih dan hijau yang bagian keduanya. 1, 2, 3. Itulah yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi saudara, Paulus sampai berkata itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
Jadi ternyata saudara Paulus menyadari bahwa dalam memimpin dia harus melakukannya dengan rajin. Konteks rajin yang dia maksud dia jelaskan. Dia mengusahakannya, dia bahkan menggumulkannya. Jadi penjelasannya begini saudara. Pemimpin yang rajin adalah seorang yang memahami bahwa memimpin orang lain, terutama dalam konteks gereja, memerlukan ketekunan yang tinggi. Ia memperhatikan kebutuhan jemaat, siap mendengar, melayani, dan berusaha keras untuk memastikan bahwa arah yang dia ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah orang yang memimpin dengan rajin. Dia rajin dalam tanggung jawabnya. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Memimpin dengan rajin juga artinya rajin dalam karakter dan integritas hidupnya. Apa maksudnya? Paulus pernah berpesan kepada Timotius, ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Saya suka sekali ayat ini. Saya selalu dari dulu bilang ini ayat favorit saya. Tapi begitu mulai kuliah S2 teologi, dosennya bilang tidak boleh ada ayat favorit. Oh, gimana Pak? Karena Alkitab harusnya jadi favorit kita semua. Jadi semua ayat Alkitab harusnya jadi favorit. Termasuk juga kitab bilangan katanya. Susah ya, tapi saya belajar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa Paulus menekankan kalimat jadilah teladan bagi orang-orang percaya? Karena standar jadi teladan bagi orang percaya memang beda dari jadi teladan bagi orang yang belum percaya. Kalau saudara berkata-kata kasar kepada orang yang belum percaya atau bersama dengan orang-orang yang percaya di luar sana yang juga biasa berkata kasar, bagi mereka biasa saja. Betul ya? Tapi bagi orang percaya, engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Inilah bicara tentang orang yang rajin memimpin, rajin dalam karakternya. Dia berusaha membangun karakter yang benar karena dia tahu bahwa Tuhan memberikan dia karunia memimpin dan dia harus jadi teladan. Ya. Dan saya memberikan highlight biru itu kenapa? Karena itu sebenarnya bicara tentang rajin dalam tanggung jawab juga. Dia berkata sementara itu sampai aku datang. Apa saudara? Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kalau saudara memimpin orang lain dan saudara tidak pernah membaca kitab suci, bertobatlah. Karena tidak mungkin bisa memimpin kalau kita tidak rajin dalam tanggung jawab. Mulai paling awalnya membaca kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah ini pengulangan lagi. Bahwa ketika karunia diberikan apapun itu termasuk memimpin, jangan lalai. Yang telah diberikan kepadamu, kalau kata oleh di sini sebenarnya dia dalam bahasa Yunaninya itu sebenarnya melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kalau saudara memimpin bagian pelayanan sudah pernah didoakan, saudara memimpin komsel didoakan, memimpin area didoakan, memimpin jemaat didoakan. Saudara jangan lalai karena itu sudah diberikan kepadamu melalui proses itu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya selalu mempercayai begini, kalau kita menghidupi kerajinan kita dalam memimpin ini, orang pasti bisa melihat kemajuan hidup kita. Pasti nyata. Makanya saya bilang saya suka sekali ayat-ayat ini dan saya menghidupi hidup saya banyak berkaca dari ayat ini. Saya selalu mengevaluasi diri saya, apakah saya sudah cukup rajin? Sehingga kemajuan hidup saya nyata kepada banyak orang. Bukan untuk mencari popularitas atau menjadikan diri saya sombong. Tapi justru untuk memastikan bahwa benar-benar saya mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Nah, saya mempercayai bahwa kalau kita rajin di sini, kemajuan kita pasti nyata kepada semua orang. Kemudian Paulus bicara lagi tentang integritas di sini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi saya mendefinisikannya begini. Kepemimpinan yang efektif saudara tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan tetapi oleh siapa kita. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki integritas. Yang hidupnya mencerminkan apa yang dia ajarkan. Saya tidak mudah untuk bisa berkhotbah kepada saudara. Yang pertama tentu ada istri saya di depan saudara, di depan saya. Sehingga dia yang akan memastikan apakah saya seorang pemimpin yang punya integritas atau tidak. Apakah saya melakukan apa yang saya ajarkan. Yang kedua saudara,
Yang membuat saya sulit adalah khususnya di ibadah pertama. Tadi saya sempat menyinggungnya. Kenapa? Karena di ibadah pertama itu ada mama mertua saya dan ada mama saya. Mama saya tinggal satu rumah dengan saya. Mama mertua saya dalam setahun mungkin hampir 6 bulan lah ada di rumah kita. Kurang lebih. Jadi mereka bisa menyaksikan langsung waktu Darwin ngomong begini. Dia tuh bener gak sih? Lakukan gak sih? Atau dia cuma ngomong doang? Kalau dia cuma ngomong doang, nggak bakal didengar lagi. Mungkin mama mertua saya dan mama saya tiap kali saya mau khotbah, dia nggak bakal datang. Mungkin dia akan tanya dulu kepada Pak Skender, Pak Skender, ibadah 1 siapa yang khotbah? Darwin, nggak usah datang lah, dia ngomong doang, percuma. Kan gitu ya. Nah saya bersyukur, mereka masih datang sampai sekarang. Artinya paling tidak mereka masih dengar, anaknya kalau ngomong ini, ya masih bener lah gitu. Walaupun tentu saya belum sempurna, masih banyak belajar. Tapi saudara, kepemimpinan kita harusnya dicerminkan lewat hidup kita sehari-hari. Rajin dalam memimpin berarti berdisiplin dalam menjaga integritas, membangun karakter yang serupa dengan Kristus, dan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tadi saudara sudah mendengar, mungkin saudara berpikir begini, oke Pak, apakah konteksnya hanya dalam gereja? Kalau saudara ingat kembali segitiga di awal tadi, dikatakan diperlengkapi dan berfungsi dalam keluarga dan komunitas. Saya selalu mempercayai dan saya yakin Alkitab juga menyatakan demikian bahwa begini, tidak mungkin seorang berfungsi maksimal di dalam rumah Tuhan di gereja kalau di rumah tangganya sendiri dia tidak berfungsi. Setuju dengan saya? Sehingga bicara tentang rajin memimpin dengan panggilan ilahi, tujuan ilahi, memimpin dengan rajin dalam tanggung jawab, rajin dalam karakter dan integritas, saya percaya bahwa itu juga harusnya terjadi lebih dahulu di rumah tangga. Kalau saudara ingat syarat penatua dan diaken yang ditulis di dalam Alkitab. Dikatakan dia beristri satu, anak-anaknya menghormati dia, hidupnya tidak bercacat celah. Ya kan? Betul ya? Artinya di dalam rumah tangganya memang benar hidupnya. Berarti begini saudara, bicara karunia memimpin, Tuhan juga berikan kepada yang pertama di keluarga saya yakin kepada para suami. Coba istri-istri lihat wajah suaminya. Felicia melihatnya agak jauh ya. Nah itu wajah suaminya. Lona lihat wajah Suhendi kan gitu. Nah, jadi pemimpin jemaat tapi juga gimana memimpin di rumah. Apakah para suami bapak-bapak hari ini engkau mengerti bahwa waktu engkau memimpin di rumah tanggamu itu karena panggilan ilahi loh. Kalau saudara mau jadi suami, artinya saudara memang mau menjawab panggilan ilahi. Menjadi suami, meneruskan keturunan, beranak cucu. Dan memimpin keluarga saudara menjadi keluarga yang mencapai tujuan ilahi. Bukan mencapai, kita menargetkan tahun ini omset keluarga kita adalah 5M. Sepakat anak-anak, sepakat Pak, sepakat istri, sepakat. Oke, coba cek pengeluaran berapa. Cek pemasukan berapa. Pengeluaran terlalu banyak, kurangi, potong ini, potong itu. Supaya bisa mencapai bersihnya nanti netonya 2M dari 5M omsetnya. Kan gitu, emang gitu Bapak Ibu? Enggak toh, enggak ya? Pak Wendy enggak begitu ya? Walaupun bisnis juga banyak tapi ya enggak bisa. Bukan itu tujuannya, tujuan ilahinya apa tadi? Membawa keluarga ini taat kepada kebenaran Kristus, betul? Membawa keluarga kita bertumbuh secara rohani. Amin. Makanya bapak-bapak gak bisa diam kalau istrinya, anaknya gak pengen ke gereja, gak mau ibadah, gak mau baca Alkitab. Gak bisa. Harus berfungsi. Memimpin keluarga. Jangan karena istri ngambek. Gak, aku gak mau ke gereja. Nah, boleh pakai khotbah hari ini. Ingat ya, aku diberikan karunia memimpin kamu. Ayo ibadah. Iya dong. Ayo berdoa. Ayo baca Alkitab. Nah itu bagian kita sebagai suami. Sebagai seorang ayah. Wah ibu bebas tugas nih. Enggak. Ibu juga harus memimpin anaknya dong. Iya kan? Harus berperan. Di dalam rumah tangga. Semua punya bagiannya. Nah kalau kita memulai ini bersama-sama, membangun bersama-sama. Begitu indahnya keluarga kita. Begitu maksimalnya di dalam karunia yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Nah tentu dalam memimpin dengan rajin ada tantangan. Oke? Paulus menjelaskan tantangan itu harus dihadapi dengan apa? Saya senang sekali dengan tulisan ini karena jelas sekali. Dia bilang dia berusaha bergumul.
tapi bukan pakai kekuatan sendiri. Amin. Rajin dalam memimpin berarti tidak menyerah meski menghadapi tantangan. Mimpin komsel. Oke, pada siapa yang bisa datang minggu ini komsel? Sunyi, senyap, selesai. Nggak ada yang jawab gitu di komsel. Begitu komsel datang hari H, datang sendiri, mana yang lain? Ditanya, gimana pada komsel nggak? Baru mulai jawab tuh, sorry ya kak nggak bisa, aku lagi ada kerjaan. Sorry ya nggak bisa, aku lagi males. Rasanya nggak ada yang berani jawab males ya biasanya ya. Bergumul, aduh gimana nih saya dikasih karunia memimpin komsel tapi kok nggak jalan, nggak gerak. Nah kalau orang pakai kekuatan sendiri, stres, nggak mungkin bisa. Saudara yang mimpin pelayanan di Abel of Barat ini banyak. Dan mereka juga struggle. Kenapa? Karena kadang-kadang kurang orang. Kalau saudara lihat hari ini kita bersyukur di ibadah 2 kameranya ada 3. Karena mungkin online. Tapi biasa masuk ibadah 3, hilang tuh manusia-manusia yang di kanan kirinya. Bukan mereka gak mau, bukan. Masa mereka dari pagi sampai sore terus. Kasihan juga mereka berjuang. Yang jadi orang yang mimpinnya yang cukup stres biasanya. Aduh, lihat penjadwalan, aduh kurang orang lagi. Kalau pakai kekuatan sendiri berat juga. Mereka perlu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, aku percaya kekuatan berasal dari Tuhan. Nah ini yang kita harus ingat terus. Jadi suami mimpin keluarga gak mudah. Apalagi kalau suaminya orang stabil, istrinya dominan. Yang ketawa ngalami itu. Keluarkan aja gak apa-apa. Iya kan? Struggle. Ingat ya istri-istri dominan jangan pakai khotbah hari ini untuk bilang sama suami kamu ya. Tuh, Kak Dorin bilang rajin memimpin kamu. Jangan pakai ayat untuk nyerang suami, jangan ya. Tapi dukung suamimu sebagai saudara, sebagai orang yang berjalan bersama gitu ya. Mari baca bersama deh yuk kalimat ini, 1, 2, 3. Rajin dalam memimpin. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Boleh gak kasih tahu orang di samping kanan kirimu? Ya, jangan menyerah ya. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara. Kalau kita mengerti bahwa memimpin adalah karunia dari Tuhan, kemudian kita mau rajin memimpin, ya, kita harus sadar bahwa semua karunia itu Tuhan berikan tujuannya untuk kita membangun jemaat. Nah, karena prosesnya membangun dan termasuk keluarga juga, maka kita harus melakukan semuanya dari mulai bernubuat, menasehati, melayani, memberi, belas kasihan, memimpin, mengajar, semuanya dilakukannya harus dalam kasih. Nah, Paulus dalam menulis suratnya selalu ada kaitan-kaitannya. Makanya hari ini kalau kita membaca Alkitab, saudara jangan baca hanya 1-2 potongan ayat karena tidak bisa ngerti konteksnya dan gak bisa ngerti gambaran keseluruhannya. Waktu surat ditulis saudara, surat itu di dalam teks aslinya, dalam naskah aslinya waktu ditulis itu, kan tidak dalam bentuk ada perikop, ada ayatnya, nggak begitu ya. Paham ya saudara ya? Namanya orang nulis surat, saudara masih zaman nulis surat cinta nggak sih dulu? Komar Joni ngangguk-ngangguk. Berapa surat yang ditulis kau dulu? Ya nulis surat cinta kan nggak pakai judul kan? Judul. Hari ini judulnya tentang kegiatan hari Jumat gitu, nggak ada kan? Terus saudara pakai pasal lagi, pasal 1 gitu kan nggak ada ya. Tapi nulis surat nulis aja kan gitu. Nah sama Paulus nulis surat itu buat jemaat di Roma ini, dia tulis begitu saja ya. Sebagai sebuah tulisan yang jadi satu kesatuan. Nah sehingga kalau kita membacanya, kita bisa mengamati begini. Setelah karunia itu dijelaskan, ayat 9 sampai 21 itu adalah judul perikopnya jelas, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau saudara baca nanti pulang ke rumah baca, nanti dalam materi saat teduh kita saudara bisa baca juga. Nah itu bicara tentang semua itu harusnya dilakukan di dalam kasih. Bukan karena aturan, bukan karena untuk program atau sesuatu yang rasanya harus karena syarat. Bukan, tapi semuanya dibangun dalam kasih. Sehingga kalau ada orang belum maksimal ya kita tolong dia untuk maksimal. Kalau ada orang sudah maksimal dia akan terus berfokus untuk membangun hidup orang lain dalam kasih. Nah jadi penjelasannya sederhana, kasih saya percaya adalah dasar dari setiap tindakan yang kita lakukan sebagai orang percaya. Apapun yang saudara lakukan hari ini, dasarnya harusnya kasih. Amin. Karena kasih Kristus kita bisa lakukan banyak hal. Kasih menggerakkan setiap orang percaya untuk memperhatikan apa? Kepentingan orang lain lebih daripada kepentingannya sendiri.
Kalau kita pakai kekuatan sendiri, pasti kita perhatikan kepentingan kita dulu. Tapi waktu kita dasarnya kasih, kita memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, nah sehingga saya mau memberikan kalimat ini buat kita semua. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Memimpin tanpa kasih hanyalah kesia-siaan, tetapi memimpin dengan kasih membawa kehidupan bagi mereka yang kita pimpin. Sudah percaya hal ini? Ya, Paulus menulis dalam 1 Korintus 13, dia berkata begini, sekalipun aku dapat berbicara dalam bahasa-bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing katanya. Maksudnya bunyinya banyak, tapi nggak ada isinya. Gitu. Bahkan dia bilang ini, sekalipun aku memberi tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku nggak punya kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi maksudnya apa saudara? Kalau kita punya karunia begitu hebat, tapi kalau dasarnya bukan karena kasih, tapi karena cari popularitas, cari nama, cari keuntungan pribadi, sia-sia. Tapi orang yang memimpin dengan kasih, dia pasti akan membawa kehidupan bagi orang yang dipimpin. Ya, jadi hari ini dengan belajar ini kita bisa merefleksi diri kita. Dan sepanjang minggu ini saya berharap seluruh jemaat, khususnya juga para pemimpin, benar-benar coba saat teduh, coba buka Alkitab, saat teduh dengan materi yang diberikan, supaya itu jadi refleksi diri kita. Dalam saat teduh sepanjang minggu ini, selalu ada refleksi untuk pemimpin dan untuk orang yang dipimpin. Jadi itu akan menolong saudara nanti. Jadi sudah ada tuntunannya, saya buat dengan sangat detail, supaya saudara bisa refleksi diri, oke, sebagai orang yang memimpin saya harus bagaimana, sebagai orang yang dipimpin saya harus bagaimana. Ya, supaya kita bisa berjalan bersama. Nah, ayat terakhir saudara. Ayat ini sering kita baca. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan, nah ini saya highlight biru, kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, ini unik sekali. Cara Paulus menulis ayat ini begitu dahsyat. Karena di dalam satu kalimat ini ada hubungan sebab akibat yang sangat nyata. Dan luar biasanya lagi adalah begini. Dia bilang gini, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, tangan, kaki, hidung, mulut, dan semuanya. Kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi unik ini, saya sebagai anggota, saya punya pekerjaan dalam konteks memimpin saudara, mengajar saudara. Saya lakukan kepada saudara. Oke? Ternyata saudara, yang menerima pertumbuhan juga bukan hanya saudara, tapi juga saya. Kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini luar biasa sekali. Kalau saudara pernah lihat orang suka olahraga panco, tahu ya panco ya? Panco kan biasanya ada tangan dominannya ya. Biasanya rata-rata orang panco pakai tangan kanan, ya kan? Di mana-mana. Orang yang panco biasanya kalau saudara lihat ukuran tangannya, itu bisa berbeda sekali. Dulu saya atlet tenis meja, dalam satu masa, sekarang udah, karena saya udah bukan atlet lagi tapi jadi pengkhotbah, tangan saya udah hampir mirip gitu. Tapi dulu kalau saya ukur begini, saudara, lengan forearm di sini tuh besar, yang ini tuh biasa saja. Kenapa? Karena ini dilatih lebih banyak, difokuskan dengan maksimal sehingga benar-benar terbangun dan kuat. Betul ya? Nah, saudara harus mengerti bahwa semua karunia yang Tuhan berikan itu, kalau karunia itu difungsikan, yang bertumbuh bukan hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Seperti tangan yang dilatih secara khusus itu, dia bertumbuh lebih daripada tangan yang lainnya. Makanya saudara bisa melihat di dalam gereja ada orang pertumbuhannya signifikan. Tapi ada orang begitu-begitu saja. Masalah hidupnya ya itu-itu saja, nggak menang-menang. Kenapa? Karena dia lupa bahwa bukan hanya dia diperlengkapi, tapi dia harusnya berfungsi. Nah sehingga hari ini saya mau mengajak setiap saudara, mendorong setiap saudara. Marilah kita berfungsi bersama-sama. Ya, kalau saudara bertanya, Pak, tapi pelayanan kayaknya sudah banyak orang yang ngambil. Enggak, masih banyak yang butuh, saudara. Kalau saudara datang ke ibadah satu, ada tempat duduk khusus yang kita khususkan untuk Special One Community. Kenapa? Karena mereka sudah cerita sama saya, Pak, kita ini Kak, kita dari Special One Community untuk anak-anak special needs ya, kita sudah berhasil jangkau banyak jiwa-jiwa loh. Cuma gereja belum tentu siap untuk menampung mereka. Kenapa? Karena anak-anak special needs kalau datang kita harus siap untuk bisa melayani mereka, menemani mereka. Karena mereka kan dalam situasi yang berbeda dengan kita ya. Contoh, mereka tahu-tahu bisa mukul orang. Bisa.
Tapi kita nggak perlu takut, justru kita menerima mereka, kita bersyukur mereka bisa dengar firman, beribadah bersama dengan kita. Nah caranya untuk mengantisipasi itu gimana? Perlu banyak orang untuk duduk nemani. Oh mereka butuh pekerja banyak. Nah saya mendorong saudara hari ini, ayo ambillah bagian saudara sesuai dengan karunia. Nggak semua orang mampu melayani anak-anak seperti ini. Tapi pasti ada orang yang bisa. Nah kalau saudara punya hati, waktu saya ngomong aja saudara langsung klik. Nah itu saudara pasti punya hatinya. Ada karunianya pasti. Belum lagi bagian yang lain, contoh misalnya bimbingan pranikah kita. Saudara kita butuh banyak pembina-pembina pranikah. Karena pembina-pembina pranikah kita itu biasanya satu pasang bisa bina sampai 3-4 pasang. Kebanyakan nggak bisa, harus fokus. Biasanya maksimal 2 pasang paling baik. Nah saudara yang sudah menikah sekian lama, kalau saudara senang untuk memberi nasihat, ya kan? Memimpin, mengajar orang, ayo lakukan bagian itu. Karena memang kalau mau mimpin, ngajari mimbar mungkin kesempatannya lebih minim ya gitu ya. Tapi saudara minimal saudara bisa jadi pembina-pembina di pranikah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di gereja ini, di rumah Tuhan. Dan tentu di rumah saudara, saudara harus berfungsi. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang Tuhan berikan. Ya, dan kita mau meresponnya dengan pengabdian kepada Tuhan.